Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alawi dan di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menginstal dan membuat settingan untuk ujian UM KKM Gresik Utara tahun 2026. Sebelum kita setting aplikasinya, beberapa hal hardware perlu kita siapkan terlebih dahulu. Nanti konsepnya seperti ini. Ada server atau proktornya yang disambungkan menggunakan kabelan menuju ke router. Router ini fungsinya nanti untuk menangkap dan menyebarkan ke klien atau siswa. Nanti siswa memanggil portal ujiannya melalui WiFi router ini untuk mengaksesnya ke dalam server atau dari dalam server atau proktor. Demikian, jadi sebelum kita mulai instalasi, tentu saja ketiga benda ini sudah harus kita siapkan. Nah, sebelum menginstal tentu saja kita juga harus siapkan aplikasi mentahannya. Ini sudah di-download dan sudah disebarkan melalui link di grup atau di chat WA. Isinya akan ada VirtualBox, ini harus kita install dulu di dalam komputer server kita. Kemudian ini aplikasi UMKKM 2026 yang versi terbaru. Kebetulan yang punya saya untuk contoh ini masih versi 1, nanti kalau ada perubahan akan dikirimkan kembali. Besarnya sekitar 19,6 GB atau 20 GB-an. Kemudian kalau perlu, kalau komputer Bapak Ibu server belum memiliki Microsoft Visual C++ Redistributable, kami juga sudah siapkan di dalamnya. Jadi yang pertama harus kita lakukan tentu saja menginstal VirtualBox ya. Kita install terlebih dahulu, seperti biasa menginstalnya. Nah, seperti ini, next. Karena milik saya sudah ada, jadi sudah selesai menginstal. Yang penting ini kita install dulu. Setelah diinstal, kita masuk, kita jalankan VirtualBox-nya atau Oracle-nya. Kita nyalakan. Nah, kemudian kita new. Namanya tentu saja UM 2026. Kemudian Microsoft Windows, tetap Microsoft Windows. Versinya pakai yang Windows 11. Next. Ini tetap di tempat hijaunya. Oke. Next. Ini pakai use and existing virtual hard disk file. Jadi yang ini kita ambil dari VDI, file VDI yang sudah kita siapkan. Add di tempat mana kita nyiapkannya tadi, kita downloadnya tadi. Nah, ini kita open, use, next. Nah, begini, jangan di run dulu karena kita perlu mengubah settingannya. Setting. Oke, setelah itu lihat di basicnya sudah oke. Langsung menuju ke network. Adapter 1 siapkan, enable, jangan NAT, pakai yang Bridged adapter. Yang ini name-nya pakai yang Ethernet. Adapter 1 ini adalah jaringan yang kita gunakan untuk router kita tadi. Ini untuk menangkap klien, menangkap siswa, dan supaya siswa bisa terhubung ke VirtualBox kita. Advanced-nya jenengan klik. Ini di allow all saja. Yang ini tetapkan Intel Pro 1000 MT desktop. Kabel connected juga sampean centang. Kemudian di adapter 2 ini jenengan enable juga. Not attached ganti dengan NAT. Kalau settingan sampean menggunakan router seperti saya, maka gunakan NAT. Yang adapter 2 ini prinsipnya adalah yang bisa mengakses internet. Jadi kalau adapter 1 ini prinsipnya untuk routernya, untuk menangkap klien
Yang adapter 2 ini fungsinya adalah untuk server bisa masuk ke internet. Kita membutuhkan itu karena untuk inisiasi pertama kali di server harus terhubung ke internet. Jadi pastikan komputer server Anda sampean terhubung ke internet. Seperti ini, kemudian kita oke saja. Setelah oke, tunggu dulu, jangan di start dulu, jangan di run dulu. Kita perlu mengatur beberapa hal agar komputer klien bisa mengakses portal ujian kita. Kita minimize aja. Yang perlu kita atur selanjutnya adalah routernya. Routernya harus kita atur ya. Jadi kita masuk ke Chrome seperti biasa. Kita 192.168.01. Ini untuk tenda wizard, atau karena saya menggunakan router tenda jadi 192.168.01 ya. Kalau menggunakan Totolink juga kayaknya sama. Jadi ini kita enter aja. Nanti akan masuk ke pengaturannya si router. Oke, di sini yang perlu diatur adalah di bagian administration-nya. Di administration, Anda masuk ke bagian bawah. Nah, ini LAN IP address-nya harus diatur ke 192.168.10.1. Seperti ini. Subnet mask-nya ini otomatis 255 seperti itu. Start IP address-nya bisa 5 seperti saya, atau mungkin angka lain 100 juga boleh, 5 sampai 200. Ini artinya akan ada 195 klien. Kalau mau bikin cuman 100 klien saja, ini bisa diganti menjadi 100 seperti ini. Tapi yang paling penting di sini adalah pastikan bahwa LAN IP address-nya untuk router adalah 192.168.10.1. Jadi yang awal tadi ini 0 gate-nya, sekarang kita ganti segmennya 0, sekarang kita ganti 10. Nah, nanti preferred DNS servernya juga seperti ini. Kemudian kita oke. Ya. Nah, setelah oke, maka kita bisa minimize dulu dan kita masuk ke virtual box kita. Di sini kita start. Kita tunggu sampai muncul virtual box-nya, yakni Windows 11 yang sudah kita setting tadi. Tunggu saja dengan sabar. Nah, ini sudah muncul Windows 11-nya. Nah, di bagian sini Proktor harus memastikan beberapa hal ya. Pertama, masuk dulu KKMTS Gresik Utara, passwordnya adalah sama. KKMTS Gresik Utara, enter. Nah, seperti ini PG adminnya sudah run secara otomatis. Kita minimize. Pastikan main ini sudah jalan dan muncul warna biru seperti ini. Kalau muncul warna biru seperti ini artinya sudah berhasil ya, sudah berhasil jalan. Kalau belum, bagaimana Pak? Kalau belum, maka ini sudah kami siapkan Proktor Run ini, pastikan telah jalan lalu minimize ya. Mohon maaf, ini PG adminnya tadi. Ya, ini mainnya. Kalau memang main tadi belum jalan, ini ya, kalau belum jalan, maka pastikan main untuk ini diklik 2 kali, beberapa kali sampai bisa jalan dan muncul warna biru seperti ini. Kalau belum muncul, otomatis ini menandakan bahwa aplikasinya belum bisa. Untuk memastikan ini jalan, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada akses internet. Nah, di bagian sini kelihatan kita punya 2 jaringan. Ya. Klik kanan, network and internet. Nah, ini ada 2. Ada Ethernet 2, yang ini adalah yang adapter 2 tadi yang nyambung ke internet, dan Ethernet yang tidak ada angkanya ini adalah yang nyambung ke router tadi. Nah, seperti ini ya. Kalau ini mainnya sudah jalan, berarti sudah bisa.
Hanya saja ini masih belum bisa diakses oleh klien. Yang harus kita lakukan adalah kita buka settingan tadi yang ini. Cara buka ini, klik kanan pada ini networknya, klik kanan network and internet. Lah ini masih public network, ini juga masih public network. Kita ubah dua-duanya menjadi private network. Klik seperti ini, public network, kita klik private network. Sudah, kemudian kita minimize. Yang network yang bawah juga sama, kita klik private network, kita minimize. Sudah. Kalau sudah seperti ini, tinggal di minimize aja. Ini virtual mesinnya Windows 11-nya juga kita minimize aja. Kemudian ini Oracle VM VirtualBox-nya kita minimize saja. Nah, kita coba apakah sudah bisa aplikasinya masuk di aplikasi ujian kita. Nah, new tab, portalnya adalah 192.168.10.222.29988 enter. Nah, ini tanda bahwa aplikasi kita sudah bisa digunakan di luar lingkungan VM. Ini untuk siswanya seperti ini. Untuk adminnya masuknya kemana? 192.168.29988 admin ADM enter. Nah, seperti ini. Biasanya kalau masuk pertama kali masih belum masuk kayak begini langsung ya. Biasanya masuknya adalah di sini. Nah, bagaimana cara masuknya? Menggunakan email dan password apa yang digunakan? Emailnya adalah admin @shellrian @shellrian.id. Kemudian passwordnya adalah critical password. Saya perlihatkan. Critical password. Kemudian sign in. Nah, seperti ini sudah masuk. Oke ya. Nah, selanjutnya tugas proktor adalah membuat jurusan sesuai dengan jurusan atau kelas di masing-masing madrasah, kemudian mengimport peserta dan membuat jadwal ujian. Pertama, kita bikin jurusan atau kelas sesuai dengan madrasah masing-masing. Misalkan ada kelas, maka kita tambahkan jurusannya, tambah jurusan di sini. Kode jurusannya 9A misalkan. Maka nama jurusannya kelas 9A. Seperti ini, kemudian kita simpan. Kemudian bila ada lagi ya kita masukkan kembali 9B misalkan. Nama jurusannya adalah kelas 9B. Nah, di sini Bapak Ibu, kode ini harus kita ingat nanti ketika kita mengimport file Excel untuk pesertanya. Kita simpan aja dulu. Oke. Nah, tambahkan sesuai dengan kelas atau jurusan masing-masing. Kodenya ini jangan dilupakan ya, 9A, 9B. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke home. Setelah itu kita klik peserta. Nah, di sini ada dua cara untuk memasukkan peserta. Bisa menggunakan cara manual satu persatu. Ini tombol warna biru tambah peserta. Upload foto, namanya kita masukkan, nomor ujiannya kita masukkan. Misalkan seperti itu, passwordnya juga kita masukkan. Misalkan seperti ini. Sesinya diatur, sesi 1, sesi 2 atau sesi 3, terserah Bapak Ibu. Sesuai dengan pengaturan di madrasah masing-masing, agamanya dipilih Islam. Jurusannya sesuai dengan jurusan yang sudah kita tentukan tadi. Statusnya aktif tentu saja, kemudian kita simpan. Itu ada cara manual. Kalau mau cara cepat, bisa menggunakan file Excel yang sudah disiapkan di link yang sudah kami share, format peserta import ini. Nah, caranya adalah kita buka file Excel-nya seperti ini.
Ini contohnya Bapak Ibu. Sesinya sesi 1 semua, kalau mau diganti ya silahkan. Nomor ujiannya diisi nomor berapa, misalkan nomornya adalah P 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nama pesertanya siapa, tinggal diisi nama lengkapnya. Passwordnya apa, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bintang-bintang. Nah, kode jurusan tadi sesuai dengan kode kelasnya tadi ya. Misalkan 9A berarti ya 9A. Nah, bukan kelas 9A ya. Kalau kelas 9A itu kan nama kelasnya, bukan kode jurusannya ya. Setelah itu agamanya, karena kita Islam semua ya sudah kita masukkan Islam. Setelah itu di save. Setelah di save, ini dikeluarkan saja. Kita masuk ke aplikasi kita. Caranya di upload peserta. Ini pilih file data peserta. Kemudian kita cari tempatnya tadi. Nah, ini format peserta import. Kemudian kita open, upload dan simpan. Maka seluruh peserta yang sudah kita ketikkan di dalam Excel akan masuk secara otomatis. Seperti ini ya. Itu adalah cara untuk memasukkan peserta. Kita balik ke home. Sekarang bagaimana cara membuat jadwal? Caranya adalah ini jadwal. Kita klik tambah jadwal. Eventnya kosongi, pesertanya kosongi, general maksudnya, tetapkan aja, grupnya kosongi, bank soalnya kita pilih. Misalkan kita mau bikin bahasa Arab, kita klik aja bahasa Arab, nama ujiannya, misalkan UM 2026, bahasa Arab. Tanggal ujiannya, tentukan tanggal ujiannya sesuai dengan jadwal. Ini bisa kita ganti jadwal sesuai dengan tanggal, jam mulainya misalkan jam 7. Kemudian durasinya berapa menit sesuai dengan jadwal juga. Minimum pengerjaan ini bisa diisi ya Bapak Ibu, 30 menit atau 40 menit. Jika kita isi 30 menit, artinya siswa tidak akan bisa mengumpulkan hasil pekerjaannya sebelum terlewat 30 menit. Sebelum 30 menit soal tidak bisa dikumpulkan. Demikian juga yang 40 menit, siswa tidak akan bisa mengumpulkan sebelum 40 menit terlewat. Kemudian di setting ini, jenengan klik yang acak opsi. Acak soal tidak perlu diklik, tampilkan nilai siswa juga jangan diklik, izinkan tidak dijawab apalagi jangan diklik juga, aktifkan token juga tidak usah. Jadi acak opsi saja yang diklik, kemudian simpan. Nah, untuk mengaktifkan jadwal, tinggal diklik statusnya seperti ini, maka jadwal akan aktif. Untuk yang sesi 2, ini kan sesi 1 ya, Bapak Ibu bisa menambahkan jadwal lagi untuk sesi 2, atau ini yang aktif ini jenengan matikan dulu, kemudian diganti sesinya, sesi 2, kemudian diaktifkan lagi. Ini tergantung strategi proktor untuk memudahkan pekerjaannya ya. Silahkan kalau mau nambah jadwal lagi dengan nama ujian dan soal yang sama bahasa Arab dengan sesi yang berbeda, atau satu ini aja yang nanti sesinya diganti. Dan tentu saja kalau mau mengganti sesi dan sesi jadwalnya jamnya berbeda, maka diedit dulu dan jadwalnya atau jamnya diganti. Seperti itu ya. Jenengan klik simpan. Nah, seperti itu untuk setting jurusan, peserta, dan jadwal. Dan menu-menu yang lain bisa Bapak Ibu klik sendiri untuk mengetahui apa fungsi-fungsinya. Setelah jadwal dan ujian dilaksanakan, tentu saja harus download hasil ujian. Setelah ujian dilaksanakan, cara mendownloadnya adalah klik hasil ujian di bagian ini. Nah, kemudian pilih ujiannya, jadwalnya, sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak Ibu buat. Misalkan bahasa Arab sudah selesai dikerjakan. Kemudian pilih jurusan untuk kelasnya, kalau mau membedakan downloadan hasil ujiannya itu berdasarkan kelas. Kalau tidak ya tidak perlu diisi. Kemudian grupnya kosongi saja. Nah, kita pastikan dulu datanya muncul dengan tampilkan data ya. Kalau sudah yakin sudah menampilkan datanya, kita download data. Yang diklik adalah tipe Celestial. Nah, seperti ini, maka akan terdownload. Hanya saja perlu kita klik bagian download ini dan kita klik keep. Karena secara otomatis, secara default, Windows akan menganggap bahwa file ini adalah file spam. Jadi dia tidak bisa di-download sebelum kita klik keep terlebih dahulu supaya terdeteksi sebagai file Excel. Kita keep aja.
Nah, seperti ini. Maka nanti filenya akan terdeteksi Excel oleh Windows. Jadi bisa dibuka dan dilihat hasil ujiannya tadi. Seperti itu ya. Sekarang bagaimana apabila ada siswa yang terblokir atau minta reset? Karena aplikasi ini di klien itu tidak boleh keluar dari browser. Kalau di minimize atau membuka aplikasi lain, maka siswa akan otomatis terblokir. Saya contohkan. Misalkan ini di klien, kita punya siswa login. Nah, seperti ini, kemudian dia mengerjakan. Nah, dia mengerjakan. Ketika mengerjakan, ternyata dia membuka aplikasi lain, seperti aplikasi kalkulator atau semacamnya. Nah, dia mau kembali nih. Nah, maka ini terblokir. Bagaimana saya membebaskan siswa saya dari blokiran seperti ini? Caranya adalah kita masuk ke sistemnya tadi, kita klik di daftar peserta, kita klik di status ini yang tidak aktif, kita klik filter data, maka akan ada satu siswa yang tidak aktif tadi. Kita klik ini, kemudian kita aktifkan kembali, lanjutkan. Oke, siswa yang tadi sudah bisa masuk kembali ke ujiannya seperti ini. Oke, jadi demikian tutorial, insya Allah mudah, dan saya mohon maaf apabila ada keterangan-keterangan yang membingungkan dan kurang berkenan. Hal-hal selain yang saya sampaikan lewat video ini bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu lewat WA dan komunikasi dengan proktor lainnya. Terima kasih, saya akhiri dan selamat berjuang, selamat setting untuk ujian UM. Semoga ujian UM kita lancar semua dan siswa-siswa kita diberi keberkahan ilmu. Saya akhiri dan mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.